Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Faid Baruli ini dengan NIM 30101240157 dari kelompok 5 IRTD dengan Asbing Mbak Meli. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai acara 1, yaitu anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu anatomi organ reproduksi ruminansia jantan yang terdiri dari testis. Testis terdiri dari 3 sel penyusun, yaitu sel Sertoli yang merupakan sel penyusun testis dan penyedia nutrisi untuk testis. Lalu yang kedua yaitu sel Leydig yang berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron dari testis. Dan yang ketiga yaitu tubulus seminiferus yang merupakan tempat terbentuknya sel sperma dalam testis. Lalu organ selanjutnya itu epididymis yang merupakan saluran berkelok-kelok yang berfungsi untuk penyimpanan semen sementara yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kaput, korpus, dan juga kauda. Lalu yang keempat yaitu vas deferens yang merupakan otot-otot berbentuk pipa yang berfungsi sebagai transportasi sperma dari epididymis menuju uretra. Selanjutnya yaitu kelenjar aksesoris yang terdiri dari 3 kelenjar, yaitu vesicula seminalis yang berbentuk globus dan berfungsi sebagai pemberi asupan nutrisi dan sumber produksi prostaglandin. Lalu kelenjar prostat yang merupakan kelenjar untuk pemberi aroma pada sperma yang disebut spermid. Dan yang terakhir yaitu kelenjar Cowper yang merupakan kelenjar penghasil cairan berupa buffer untuk membersihkan saluran reproduksi ternak jantan. Lalu organ terakhir yaitu penis yang merupakan organ ovulasi ternak jantan untuk mendeposisikan sperma yang telah dihasilkan oleh testis. Selanjutnya yaitu organ reproduksi ruminansia betina yang terdiri dari ovarium yang berbentuk bulat dan terletak di rongga perut, oviduct sebagai penghasil sel gamet betina. Lalu selanjutnya oviduct yang merupakan saluran sempit berliku-liku yang menghubungkan antara ovarium dengan uterus yang berfungsi untuk menangkap sel telur matang dan tempat terjadi proses fertilisasi. Selanjutnya itu uterus yang merupakan saluran muskuler memanjang yang menghubungkan vagina dengan oviduct yang berfungsi sebagai tempat implantasi embrio. Selanjutnya yaitu cervix, merupakan organ yang berbentuk tubul yang tersusun atas otot sphincter untuk menyeleksi sperma yang masuk ke organ reproduksi betina. Selanjutnya terdapat vagina yang terletak setelah cervix dan sebelum vulva yang berbentuk tabung yang berfungsi sebagai pendeposisian semen setelah perkawinan alami. Dan yang terakhir yaitu vulva yang merupakan organ ovulasi ternak betina yang berbentuk lapisan dan tersusun atas labia mayora dan labia minora. Selanjutnya yaitu organ reproduksi unggas jantan. Untuk organ reproduksi unggas jantan itu kurang lebih sama dengan organ reproduksi ruminansia jantan, namun perbedaannya terletak pada alat kopulasinya, yaitu kalau di unggas jantan merupakan papila yang merupakan organ reproduksi unggas jantan yang digunakan sebagai alat kopulasi. Selanjutnya yaitu organ reproduksi unggas betina. Organ reproduksi unggas betina ini kurang lebih sama juga dengan organ reproduksi ruminansia betina, namun perbedaannya terletak pada oviduct yang terdiri dari infundibulum untuk menangkap sel telur, lalu magnum sebagai penghasil sel putih telur yang terjadi 2 hingga 3 jam, dan juga isthmus untuk membentuk membran kulit telur. Lalu perbedaannya juga terletak pada kloaka. Jadi pada unggas betina ini terdapat kloaka yang merupakan organ untuk keluarnya telur dan juga keluarnya ekskreta pada unggas. Selanjutnya itu siklus reproduksi ternak jantan. Untuk yang ruminansia jantan itu diawali dengan diproduksinya hormon testosteron dan spermatozoa serta meningkatnya fungsi organ reproduksi sehingga ternak mampu melakukan kopulasi. Hipotalamus akan menerima rangsang langsung lalu mensekresikan gen RH yang kemudian akan melanjutkan ke hipofisa. Hipofisa akan meneruskan ke adenohipofisa yang mengsekresikan LH atau ICSH dan FSH. LH di sini menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron untuk menghasilkan sel seks sekunder pada ternak dan libidum pada ternak untuk membantu proses spermatogenesis. Lalu FSH di sini berperan untuk menstimulus sel Sertoli yang merupakan sel untuk menghasilkan nutrisi pada saat spermatogenesis, dan tubulus seminiferus yang berguna untuk spermatogenesis atau tempat penghasil sel sperma. Lalu untuk siklus reproduksi unggas jantan diawali dengan adanya rangsangan meliputi penciuman dan perabahan. Hipotalamus akan menerima rangsangan langsung
lalu mensekresikan gen RH. Kemudian gen RH akan melanjutkan ke hipofisa dan akan diteruskan ke adenohipofisa yang mensekresikan LH dan FSH. FSH di sini berperan mensekresikan sel sertoli yang untuk memberi nutrisi dan juga mensekresikan tubulus seminiferus sebagai tempat spermatogenesis. Lalu LH di sini berperan untuk menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron yang digunakan dalam proses spermatogenesis. Selanjutnya yaitu siklus reproduksi ternak betina. Untuk siklus reproduksi ruminansia betina ini diawali dengan adanya rangsangan yang diterima hipotalamus meliputi pendengaran, penciuman, dan juga perabaan. Hipotalamus akan mensekresikan hormon gen RH menuju hipofisa, kemudian hipofisa akan meneruskan pada adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa mensekresikan FSH, LH, dan LTH. FSH di sini merangsang pertumbuhan folikel primer, sekunder, tersier, dan dedar. Apabila terjadi birahi pada ternak dan dikawinkan, maka LH luar yang disekresikan oleh hipofisa akan menekan ovarium yang ada bersama dengan estrogen yang berada di dalam, lalu terjadinya ovulasi dan menjadikan ternak bunting. Lalu folikel yang ditinggalkan disebut corpus luteum. Apabila tidak terjadi kebuntingan, corpus luteum akan lisis karena adanya hormon prostaglandin yang dihasilkan dinding luteum. Selanjutnya neurohipofisa akan mensekresikan oksitoksin yang mengakibatkan kontraksi uterus dan juga relaksin yang menjadikan dilatasi serviks. Selanjutnya yaitu siklus reproduksi unggas betina yang diawali dengan adanya rangsangan yang diterima hipotalamus berupa pendengaran, penciuman, dan juga perabaan. Hipotalamus akan mensekresikan hormon gen RH menuju hipofisa yang kemudian akan meneruskan pada adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa mensekresikan FSH, LH, dan juga LTH. FSH di sini berfungsi untuk menstimulus ovarium untuk mensekresikan hormon estrogen untuk merangsang pertumbuhan folikel dan merangsang produksi kalsium, protein, dan lemak dalam pembentukan telur dan progesteron untuk mencegah saluran telur agar berfungsi normal. Dan LH di sini berfungsi yang disekresikan oleh hipofisa akan menekan ovarium yang ada bersama dengan estrogen, lalu terjadinya ovulasi dan menjadikan ternak bunting. Lalu LTH di sini berpengaruh pada sifat mengeram pada ayam. Neurohipofisa ini berfungsi untuk mensekresikan oksitoksin yang akan menekan proses keluarnya telur. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Organ reproduksi ternak ruminansia jantan terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, kelenjar aksesoris, dan juga penis. Organ reproduksi ruminansia betina terdiri dari ovarium, oviduct, uterus, cervix, vagina, dan juga vulva. Organ reproduksi unggas jantan terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, dan papilla. Lalu untuk organ reproduksi unggas betina terdiri dari ovarium, oviduct, uterus, vagina, dan kloaka. Siklus reproduksi ternak ruminansia memiliki proses yang lebih panjang apabila dibandingkan dengan siklus reproduksi ternak unggas. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Rahman. Di sini saya akan menjelaskan acara 2. Mana acara 2 mencakupi gametosis dan uji kualitas semen. Pertama saya akan menjelaskan mengenai morfologi sel gamet, di mana yang pertama ialah morfologi sel gamet jantan dengan keterangan mencakupi kepala, badan, dan ekor. Pada kepala dicakupi oleh akrosom, nukleus, dan sentrosol, di mana akrosom merupakan bagian kepala yang berasal dari nukleus. Kemudian nukleus berfungsi sebagai pengendali seluruh kegiatan sel dalam pembawa informasi genetik, dan sentrosol merupakan struktur dalam sitoplasma yang berfungsi dalam pembentukan sel. Kemudian pada badan ditemukan mitokondria, di mana berfungsi sebagai pembangkit energi pada spermatozoa. Dan yang terakhir ialah bagian ekor, di mana berfungsi dalam pergerakan sperma. Kemudian pada morfologi sel gamet betina,
dengan keterangan corona radiata, di mana merupakan lapisan terluar ovum dan berfungsi sebagai tempat transportasi nutrisi. Kemudian zona pellucida merupakan lapisan pelindung ovum yang terletak pada bagian tengah berupa glikoprotein yang membungkus oosit sekunder. Kemudian terdapat juga sitoplasma yang merupakan cairan dan berfungsi dalam mempertahankan bentuk sel. Dan terakhir ialah nukleus, di mana ini adalah bagian sel ovum yang berfungsi sebagai pembawa materi genetik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan gametogenesis. Yang pertama ialah spermatogenesis, di mana spermatogenesis merupakan proses pembentukan spermatozoa yang terjadi di dalam tubuh seminiferi pada reproduksi jantan. Secara umum, proses spermatogenesis terbagi dalam 4 fase, yaitu fase 1 berlangsung dalam 15-17 hari, di mana terjadi pembelahan mitotik serta spermatozoa menjadi 2 anak sel. Kemudian fase 2 berlangsung selama 15 hari dan terjadi meiotik dan spermatosit primer menjadi sekunder. Kemudian fase 3 berlangsung dalam beberapa jam, di mana terjadinya pembelahan spermatosit sekunder menjadi spermatid, dan terakhir adalah fase keempat berlangsung dalam 15 hari, terjadinya metamorfosis spermatid menjadi spermatozoa tanpa pembelahan sel. Masih dalam cakupan gametogenesis, ini saya akan menjelaskan oogenesis, di mana oogenesis adalah proses pembentukan sel telur pada betina yang terjadi dalam bentuk telur. Proses oogenesis ini juga terjadi pada semua jenis spesies yang reproduksi dengan secara generatif yang mencakup dalam semua proses matangnya sel telur, di mana sementara untuk proses pematangan dari sel telurnya akan melewati 5 tahap untuk mamalia. Tahapan oogenesis sendiri yaitu proses oogenium, kemudian yang kedua ialah proses oosit primer, yang ketiga proses oosit sekunder, dan keempat proses ootit, dan terakhir ialah ovum. Kemudian yang terakhir ialah pada uji kualitas semen. Pada acara 2 ini, yaitu uji kualitas semen, ialah cakupan terakhir di mana mencakupi makroskopis dan mikroskopis, di mana uji kualitas semen itu terdiri dari 2 cara, yaitu secara makroskopis dan mikroskopis. Uji makroskopis meliputi volume, warna, bau, dan pH, sedangkan pada uji mikroskopis terdiri dari uji mortalitas, konsentrasi, viabilitas, dan uji morfologi, di mana mortalitas merupakan parameter umum dalam menandakan kemampuan fungsional dari parameter umum ini tersebut merupakan kemampuan fungsional dari sel spermatozoa dalam mencapai keberhasilan fertilisasi. Kemudian pada konsentrasi spermatozoa merupakan banyaknya spermatozoa per unit dalam satuan volume semen. Begitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Min Handayani dengan NIM 230 10 120 140 225 dari kelompok 5D dengan asisten pembimbing Kamelinia Eka Novianti. Di sini saya akan mereview mengenai praktikum acara 3, yaitu seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Pertama, seleksi ternak. Seleksi ternak luminansia dan unggas jantan itu merupakan langkah yang dilakukan untuk mendapatkan bibit unggul pada ternak yang lebih baik lagi. Nah, seleksi ternak jantan itu dapat dilihat dari sifat uji kualitatif dan uji kuantitatif. Nah, untuk uji kualitatif itu memiliki postur tubuh yang baik, kaki kuat, warna cerah, muka gagah, nilai BCS-nya baik. Sedangkan untuk nilai kualitatif itu dapat dinilai dengan melihat bobot badan, tinggi pundak, panjang badan, dan lingkar dada. Selanjutnya untuk seleksi ternak betina yaitu dapat dilihat dari sifat kualitatif dan sifat kuantitatifnya juga. Nah, untuk luminansia yang unggul itu memiliki keadaan yang sehat, mata jernih, kulit mengkilap, warna bulu itu sesuai dengan jenisnya, bebas dari penyakit, lalu memiliki ambing yang besar dan simetris, nilai BCS-nya baik. Sedangkan untuk seleksi unggas betina itu dapat dilihat dari sifat kualitatif dan kuantitatif.
Nah, sifat kuantitatif dan kualitatif ini yaitu dapat dilihat dari warna bulu, postur kaki yang simetris, postur tubuh, paruh tidak bengkok, lalu memiliki bobot badan yang baik, panjang badan baik, mengeramnya baik, produksi telur yang baik, dan motilitas yang baik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sinkronisasi berahi. Sinkronisasi berahi itu merupakan pengendalian estrus yang dilakukan oleh ternak betina dengan memanipulasi mekanisme hormonal sehingga kesadaran estrus pada saat ovulasi itu bisa terkontrol. Nah, tujuan dari sinkronisasi berahi yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh lama sinkronisasi berahi terhadap kebuntingan dan jumlah anak dalam proses inseminasi buatan. Nah, sinkronisasi berahi itu menggunakan implementasi hormon progesteron dengan cara menggunakan spons vagina. Yang dapat dilakukan yang pertama itu spons vagina diberi hormon progesteron, lalu diberi MPA dan diberikan betadin, lalu dimasukkan ke pipa aplikator yang sudah disterilkan, lalu dilapisi dengan V-gel, lalu dimasukkan ke dalam vagina kurang lebih 3/4 bagian, lalu sponsnya didorong keluar dari aplikator, lalu tali spons ditarik hingga keluar secara hati-hati. Nah, untuk kesimpulannya pada materi acara 3 yaitu seleksi ternak dan sinkronisasi berahi merupakan langkah awal dalam mendapatkan keturunan yang unggul. Nah, seleksi ternak dan sinkronisasi berahi ini juga bermanfaat dalam dunia peternakan, salah satunya untuk menghasilkan ternak yang unggul dari indukannya. Sekian video mengenai penjelasan materi 3 dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifanda Trisna Abdul Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan acara 4 ilmu reproduksi ternak tentang penampungan semen dan juga pembuatan semen beku. Untuk materi dan metodenya sendiri, untuk materinya meliputi alat dan bahan seperti semen segar, bahan pengencer, tabung reaksi ternak jantan, spuit, dan juga artificial vagina. Untuk semen beku sendiri, itu melakukan quality control 1, 2, 3. Untuk pengenceran semen, melakukan pembuatan stock solution. Untuk penampungan semen sendiri memiliki pengertian yaitu ejakulasi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk metode penampungan semen sendiri yaitu ada metode pengurutan yang mana penampungan semen dilakukan dengan mengurut bagian punggung atau dorsal. Selanjutnya ada metode vagina buatan yaitu membuat alat vagina buatan seperti vagina ternak aslinya yang digunakan untuk menampung spermatozoa di mana alat tersebut dikondisikan sebagaimana vagina asli pada ternak tersebut. Selanjutnya ada metode elektroejakulator yang mana metode ini dilakukan apabila penampungan semen dengan metode vagina buatan tidak dapat dilakukan. Hal ini disebabkan karena ternak langka yang tidak cukup terlatih dalam melakukan penampungan semen. Selanjutnya ada pengenceran semen yang memiliki pengertian yaitu metode untuk mendapatkan volume semen yang lebih banyak dengan mempertahankan kualitas serta sebagai tahap pembuatan semen beku. Untuk fungsinya sendiri yaitu untuk menjaga atau mengurangi kepadatan dan menjaga kelangsungan hidup spermatozoa. Untuk bahan pengencernya sendiri ada alami dan buatan. Untuk yang alami ada kuning telur dan juga untuk yang buatan ada bahan kimia seperti aminopeptan. Untuk metode pengenceran sendiri yaitu melakukan metode dengan pengenceran menggunakan tris kuning telur. Selanjutnya untuk pembuatan semen beku, tahap pembuatan semen beku diawali dengan penampungan semen pejantan pada ternak. Semen yang ditampung harus memiliki kualitas yang baik seperti bergerak aktif. Penampungan semen ini menjadi tahap awal pemilihan semen segar sebelum diproses menjadi semen beku. Penilaian semen segar didasarkan pada penilaian makroskopis dan juga mikroskopis. Kemudian semen yang telah melalui quality control tersebut diencerkan oleh pengencer alami maupun pengencer buatan. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu memasukkan straw ke dalam mesin pendingin dengan suhu minus 110 sampai dengan minus 120. Selanjutnya, straw dimasukkan ke dalam kontainer yang berisi nitrogen cair dengan suhu minus 196 derajat. Lalu tahapan yang terakhir yaitu towing semen beku pada suhu 37 derajat. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kembali semen yang baik kualitasnya akan disimpan di dalam kontainer dan siap untuk didistribusikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Putri Anggia dengan NIM 0254. Di sini saya akan menjelaskan tentang acara 5 yang berjudul inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perkawinan alami.
perkawinan alami merupakan perkawinan di mana pejantan memancarkan sperma langsung ke dalam alat reproduksi betina tanpa perantara alat atau tanpa bantuan manusia. Kelebihan perkawinan alami ini adalah biayanya murah, kemudian tidak membutuhkan bantuan dari manusia. Untuk kekurangannya sendiri itu, mutu genetiknya cenderung lebih rendah karena semennya berasal dari pejantan lokal. Kemudian meningkatkan terjadinya inbreeding atau perkawinan sedara. Kemudian kita masuk pada topik yaitu inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan suatu metode perkawinan ternak dengan cara memasukkan semen yang telah dicairkan ke dalam saluran reproduksi betina dan menggunakan alat insemination gun. Lalu tahapan inseminasi buatan pada sapi yang pertama yaitu menyiapkan sel semen, ibegan, dan plastik seed. Sel semen yang sudah diketahui dimasukkan ke dalam ibegan, lalu dipasangi plastik seed sampai berbunyi. Kemudian setelah itu membersihkan area rektal sapi. Setelah itu memulai palpasi rektal dengan cara memasukkan tangan atau lengan. Usahakan untuk mencapai serviks. Setelah itu ibegan dimasukkan dan disuntikan. Lalu ibegan ditarik kembali. Lalu plastik sheetnya dibuka, dipatahkan agar tidak dipakai kembali, kemudian dibuang. Kemudian lihat dan catat kode produksi pada straw semen. Kemudian untuk faktor keberhasilan inseminasi buatan, yang pertama itu adalah kualitas semen, kedua itu ada kondisi resipien, lalu deteksi birahi, terakhir adalah keterampilan seorang inseminator. Kemudian materi yang terakhir yaitu deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan merupakan cara untuk mengetahui kebuntingan pada ternak yang dilakukan setelah perkawinan secara alami maupun secara buatan. Deteksi kebuntingan ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi ternak. Apabila ditemukan ternak yang tidak bunting, maka bisa dilakukan kembali inseminasi buatan atau perkawinan. Nah, untuk mengecek deteksi kebuntingan ini ada beberapa metode. Yang pertama itu ada DAG stek, kemudian ada palpasi putih, lalu ada palpasi rektal. DAG stek ini dilakukan untuk menguji atau mendeteksi kebuntingan pada usia dini. Dilakukan dengan menggunakan kulit sapi yang sedang bunting, kemudian ditambahkan larutan pendahuluan serta larutan penegas. Untuk zatnya sendiri yang dideteksi pada DAG stek itu adalah adanya kandungan estradiol 17 alfa dalam kandungan urin tersebut. Nah, setelah urin diteteskan larutan pendahuluan, apabila terbentuk suspensi coklat kekuningan, maka ternak menyatakan bunting. Kemudian, untuk memperjelas lebih lanjut, tambahkan larutan penegas. Jika terdapat endapan, maka dinyatakan ternak benar-benar bunting. DAG stek ini memiliki tingkat keakuratan yang sangat tinggi, yaitu 87,58%. Kemudian metode yang kedua yaitu palpasi puting. Palpasi puting dilakukan dengan cara memerah puting sapi, kemudian apabila terdapat cairan yang berwarna bening atau keputihan, bila dirasakan lengket, maka dinyatakan bahwa ternak tersebut sedang bunting. Lalu untuk tingkat keakuratannya sendiri termasuk rendah karena hanya bisa dilakukan pada buntingan trimester akhir. Kemudian metode yang terakhir yaitu palpasi rektal. Nah, palpasi rektal ini dilakukan dengan cara memasukkan tangan ke dalam rektum seekor ternak betina, kemudian dirasakan ada atau tidaknya tanda-tanda kebuntingan melalui perabaan bagian dinding. Nah, palpasi rektal ini baik digunakan karena praktis dan mudah. Kemudian metode ini dapat digunakan setelah 2-3 bulan setelah inseminasi buatan. Untuk tingkat keakuratannya sendiri, palpasi rektal memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi, namun tingkat keakuratannya sendiri tergantung pada keterampilan serta pengalaman pemeriksa. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.